semuanya, perkenalkan aku Fatin yang akan memandu acara pada hari ini. Yang ada di samping saya, pemateri pertama yang akan membahas awal munculnya revolusi Turki ada Mas Tora. Halo. Dan di samping saya sebelah sini ada Mbak Iir yang akan membahas munculnya atau lahirnya nasionalisme di pemerintahan Islam. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sejarah, kembali lagi kita ke podcast Jejak Peradaban. Hari ini kita akan membahas dua materi penting nih mengenai peradaban Islam. Yang pertama, awal munculnya revolusi Turki dan yang kedua itu munculnya atau lahirnya nasionalisme dalam pemerintahan Islam. Langsung saja kita masuk ke dalam bahasannya. Oke, halo sahabat sejarah, kembali lagi kita di podcast Jejak Peradaban. Aku Fatim, kali ini kita akan membahas mengenai awal munculnya revolusi Turku yang akan disampaikan oleh salah satu narasumber kita nih yang paling ahli dalam sejarah. Seorang pemateri sejarah, pemerhati sejarah nih. Kenalan dulu ya Mas yuk. Oke, teman-teman. Perkenalkan, saya dipanggil Toha. Saya dari Karanganyar. Nah, saya akan nanti menjelaskan tentang apa Mbak Mati? Awal munculnya revolusi Turki. Oke. Nah, gini Mas Toha. Kan sebelum adanya revolusi Turki ini ada kekaisaran Ottoman yang dikatakan itu sebagai penguasa tiga benua, pusat dunia Islam dan simbol kejayaan peradaban Islam. Tapi kenapa bisa kekaisaran ini runtuh saat itu? Oh ya, menarik ini. Mari kita bahas. Mari kita mundur ke akhir abad ke-19. Saat itu, Kekaisaran Ottoman telah berusia lebih dari 600 tahun. Dulu, di masa keemasan seperti pemerintahan Sulaiman Al-Qaununi, wilayahnya membentang luas dari Hungaria di Eropa Tengah, Mesir di Afrika Utara, hingga ke Irak dan Suriah di Timur Tengah. Namun, memasuki tahun 1800-an, kekaisaran ini mulai menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Banyak faktor penyebabnya. Yang pertama, kemunduran ekonomi. Jalur perdagangan dunia mulai bergeser ke Samudra Atlantik setelah penemuan benua Afrika yang membuat perdagangan Timur Tengah menurun. Nah, yang kedua, tekanan Eropa. Nah, tekanan-tekanan ini negara-negara seperti Inggris, Prancis, dan Rusia terus memperluas pengaruhnya dan merebut wilayah Ottoman satu per satu. Yang ketiga, pemerintahan yang otoriter dan korup. Nah, Sultan Abdul Hamid yang kedua yang berkuasa sejak 1876 semula dianggap pembaru, tapi setelah terjadi ancaman dari dalam negeri, ia membekukan konstitusi 1876 dan membubarkan parlemen. Nah, pemerintahannya menjadi sangat sentralistik dan represif. Ya. Yang keempat, tumbuhnya nasionalisme di Balkan dan wilayah lain yang beragam etnis, muncul semangat nasionalisme orang Yunani, Serbia, Armenia, Arab, dan lain-lain, mulai menuntut kemerdekaan. Nah, situasi ini membuat rakyat semakin tidak puas, perekonomian yang memburuk, pajak tinggi, dan banyak rakyat miskin. Nah, sahabat pendengar, situasi yang mulai memburuk ini membuat rakyat dan para intelektual pada saat itu mulai resah. Nah, pada saat itu pajak-pajak mulai naik, ekonomi menurun, dan masih banyak lagi teman-teman. Nah, pada saat itu mulai ada kaum intelektual yang mulai berpikir, apakah kekaisaran ini masih bisa dilanjutkan, teman-teman? Nah, Jadi begitu ya Mas Wah, untuk mungkin kerajaan Ottoman ini diambang krisis pada saat itu. Lalu setelah adanya ini sebuah penyebab dari ambang krisisnya kekaisaran Ottoman itu apakah memunculkan ide-ide baru dari pemuda pada saat itu untuk menyelamatkan kekaisaran pada saat itu? Nah, di situ kan masih ada kaum-kaum intelektual. Nah,
kaum-kaum intelektual itu mulai membuat revolusi baru Mbak Katin. Nah, revolusi baru itu mulai dibentuk untuk membangun revolusi yang lebih maju lagi gitu. Nah, untuk lebih lengkapnya, mari kita bahas dulu. Situasi krisis ini muncul generasi baru yang berpikir maju, para intelektual muda dan pelajar Ottoman yang dikenal sebagai pemuda Turki. Mereka banyak belajar dari luar negeri, seperti Paris, London, Kairo, dan berkenanan dengan ide-ide barat seperti liberalisme, nasionalisme, dan sekularisme. Mereka menyadari bahwa dunia sudah mulai berubah. Bangsa-bangsa Eropa tumbuh karena pendidikan, kebebasan berpikir, dan teknologi. Bagi pemuda Turki, masalah utama bukan hanya lemahnya ekonomi atau militer, tapi mentalitas feodal dan kekuasaan absolut sultan. Mereka ingin menghidupkan kembali Konstitusi 1876 yang menjamin hak rakyat, kebebasan pers, dan kekuasaan parlemen. Gerakan ini tak hanya ada di kalangan elit. Banyak dokter, guru, perwira muda, dan mahasiswa ikut berpartisipasi. Diskusi politik berlangsung di universitas, rumah-rumah rahasia. Di sana mereka membicarakan cita-cita baru, Turki yang modern, berdaulat, dan setara dengan bangsa-bangsa yang lain. Nah, dari sini muncul organisasi rahasia itu seperti Komite Persatuan dan Kemajuan yang menjadi motor utama revolusi. Nah, menggabungkan idealisme politik yang strategi militer, suatu kombinasi yang kelak mengguncang tahta sultan. Teman-teman, dari sini itu muncul beberapa komite rahasia atau organisasi rahasia seperti Komite Persatuan dan Kemajuan atau COP itu. Nah, sini yang menjadi motor utama revolusi yaitu COP itu bergabung dalam idealisme politik yang dengan strategi militernya suatu kombinasi yang kelak mengguncang tahta sultan itu sendiri. Oh, begitu ya, Mas, Lalu untuk selanjutnya nih, siapa nih tokoh-tokoh kunci atau tokoh-tokoh yang berjuang untuk melahirkan ide-ide baru yang tadi, disebutkan adanya organisasi, pemuda Turki. Hmm. Nah, itu siapa aja nih tokoh-tokoh terkenal dari itu? Nah, di sini ada tiga tokoh yang dikenal sebagai tiga pasang. Apa saja itu? Siapa saja? Nah, mari kita bahas dulu ya. Tiga tokoh utama gerakan pemuda Turki dikenal sebagai tiga pasang, yaitu Enver Pasha, Talaat Pasha, dan Kemal Pasha. Nah, Enver Pasha adalah sosok karismatik dari militer, dikenal gagah dan penuh semangat nasionalisme. Ia menjadi simbol keberanian di kalangan tentara muda. Yang berikutnya, Talaat Pasha punya kecerdasan politik luar biasa. Dari latar belakang pegawai pos, ia naik menjadi tokoh penting dalam diplomasi dan organisasi. Yang terakhir, Kemal Pasha berperan dalam bidang administrasi dan logistik, memastikan semua jaringan revolusi berjalan rapi. Mereka membangun jaringan rahasia luas, mulai dari Salonika, kini hingga di Istanbul. Mereka mencetak koran, selebaran, dan pamflet yang berisi seruan reformasi dan kebebasan. Bahkan di kalangan militer, banyak perwira yang masih muda diam-diam bersumpah setia pada cita-cita pemuda Turki. Nah, namun perjuangan mereka bukan tanpa resiko. Banyak yang diculik, banyak yang diasingkan, banyak yang mati demi memperjuangkan negaranya. Namun semangat mereka tak pernah goyah, tak pernah mundur,
karena untuk memperjuangkan negaranya itu sendiri gitu bukan dulu. Keren banget nih tokoh-tokoh pada zaman itu ya. Untuk selanjutnya mungkin kita akan langsung membahas, revolusi 1908 di mana itu sebuah hasil dari ide-ide baru yang dimunculkan oleh tokoh-tokoh yang sudah dijelaskan tadi. Gimana nih Mas Tora, revolusi saat itu apakah itu menjadi sebuah momen bukan perubahan pada saat itu? Nah, tahun 1908 menjadi tahun yang menentukan di Makedonia. Sekelompok perwira muda di kalangan pemuda Turki melakukan pemberontakan bersenjata. Mereka menuntut agar Sultan mengembalikan konstitusi 1876. Nah, gerakan ini menyebar cepat. Tentara dan rakyat di kota ikut mendukung, tak ingin kehilangan kekuasaan sepenuhnya. Sultan Abdul Hamid II akhirnya menyerah. Ia menghidupkan kembali parlemen dan konstitusi. Nah, bayangkan suasana di Istanbul waktu itu, rakyat turun ke jalan, bendera dikibarkan, musik dimainkan, dan saling merangkul satu sama lain setelah puluhan tahun hidup dalam ketakutan dan sensor. Akhirnya muncul harapan baru, kebebasan, demokrasi, dan kemajuan. Nah, namun tentu saja revolusi ini tidak menyelesaikan semua masalah. Setelah setahun kemudian terjadi pemberontakan kontra revolusi. Nah, dari pihak pendukung Sultan, pemuda Turki berhasil menumpas dan menuntunkan Sultan Abdul Hamid II dari tata pada 1909. Namun, tentu saja revolusi ini tidak menyelesaikan semua masalah. Setahun kemudian terjadi pemberontakan kontra revolusi dari pihak pendukung Sultan, tapi pemuda Turki berhasil menumpas dan menurunkan Sultan Abdul Hamid II dari tahta pada tahun 1909. Kekuasaan kemudian dipegang oleh Komite Persatuan dan Kemajuan. Inilah awal dari era politik baru yang kelak melahirkan Turki modern. Oke, kemudian kekuasaan dipegang oleh Komite Pemersatu dan Kemajuan. Nah, inilah teman-teman, ini adalah awal dari kemajuan yang melahirkan Turki modern itu sendiri. Lalu untuk dampak yang ada untuk sekarang mungkin ya Mas ya untuk negara Turki sendiri dari awal munculnya era politik baru yang melahirkan Turki modern saat itu apa nih dampak dan warisan dari revolusi 1908 itu untuk sekarang? Nah, menarik ini. Pada tahun 1908, inilah momen sistem politik Ottoman mulai terbuka terhadap reformasi dan modernisasi. Kaum muda menjadi aktor penting dalam kehidupan politik. Yang selanjutnya, konsep nasionalisme Turki mulai tumbuh menggantikan identitas kekaisaran yang multi etnis. Namun, revolusi juga meninggalkan tantangan. Ketegangan antar etnis meningkat dan pada akhirnya kekaisaran tetap tidak mau bertahan menghadapi Perang Dunia I. Meski demikian, dari semangat pemuda Turki, inilah lahir generasi baru yang kelak dipimpin oleh Mustafa Kemal Atatürk, sang pendiri Republik Turki pada tahun 1923. Nah, Atatürk melanjutkan cita-cita para revolusioner muda menjadikan Turki negara sekuler, modern, dan nasionalis. Ia memperkenalkan sistem pendidikan baru, menulis ulang hukum, bahkan mengganti huruf Arab menjadi huruf Latin. Oke, seperti itu Bapak Amir. Bagus sekali nih pembahasan kita hari ini. Jadi adalah satu pembelajaran penting nih yang dapat kita ambil dari lahirnya sebuah revolusi baru di masa itu, yaitu perubahan besar tidak lahir dalam semalam. Ia tumbuh dari kesadaran, keberanian, dan tekad generasi muda untuk memperbaiki bangsanya. Nah, sahabat sejarah,
kita udah berada di ujung akhir podcast pada hari ini. Jadi itu kisah awal dari munculnya revolusi Turki tahun 1908. Itu yang menjadi sebuah momen penting bagi peradaban Islam. eh Berakhirnya era kekuasaan absolut dan awal munculnya modernisasi di Islam. Oke, terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Saya Fatih mengundurkan diri dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Toha yang sudah menjelaskan mengenai awal munculnya revolusi Turki tahun 1908. Sampai jumpa di episode berikutnya dari Jejak Peradaban, tempat kita belajar bahwa sejarah bukan sekedar masa lalu, tapi cermin untuk melangkah ke masa depan. Bye bye, see you next time. Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang kembali di podcast Jejak Peradaban. Hari ini kita bertemu lagi dengan narasumber kita yang sangat-sangat bagus juga. Setelah kita dijelaskan nih mengenai awal munculnya revolusi Turki, pada saat ini kita akan membahas mengenai nasionalisme. Lahirnya nasionalisme di peradaban Islam yang akan disampaikan oleh Saya Siti Fatiro sebagai narasumber pada hari ini. Makasih ya sudah mengundang saya pada podcast kali ini. Saya senang sekali loh bisa mengobrol bersama Mbak Fatim ya. Tapi ini kan menarik banget ya mengenai nasionalisme dan Islam yang saya dianggap bertentangan. Padahal nasionalisme dan Islam itu mempunyai hubungan yang sangat panjang dalam sejarahnya. Nah, betul banget nih Mbak Iya. Kalau ngomongin nasionalisme tuh sering banget nih dikaitkan dengan produk barat, bukan dari Islam gitu. Tapi sebenarnya gimana sih munculnya nasionalisme dalam konteks pemerintahan Islam itu? Nah, iya itu. Jadi gini ya, Mbak. Nasionalisme itu dalam konteks Islam itu mulai muncul sejak runtuhnya kekhalifahan Utsmaniyah pada tahun sekitar 1924. Nah, dunia Islam itu mulai terpecah jadi negara-negara yang berdiri sendiri. Nah, jadi di situ itu mulai muncul kesadaran nasional di berbagai wilayah Muslim. Sebenarnya sih nasionalisme sendiri itu muncul lebih dahulu di Eropa abad ke-16. Nah, sebagai paham tentang kecintaan dan kesadaran terhadap bangsa dan negara itu sendiri, tapi umat Islam itu mulai mengenal atau baru mengadopsi di abad ke-19 sampai awal abad ke-20. Nah, terutama karena pengaruh kolonialisme tersebut. Oh, jadi berarti nasionalisme itu memang dari luar ya Mbak ya? Tapi kenapa itu bisa menjadi sebuah alat perjuangan? Nah, tepat banget itu. Waktu itu kan umat Islam itu dijajah di banyak tempat. Dari Timur Tengah itu sampai Asia Tenggara. Jadi, nasionalisme itu akhirnya dipakai sebagai alat perlawanan terhadap kolonialisme. Nah, misalnya nih, mereka ingin merdeka, tetapi tetap ingin mempertahankan dari dirinya. Jadi ingin masih ada Islam itu di dalamnya. Nah, tapi di sisi lain itu mulai muncul ada sebuah perdebatan soalnya orang itu beranggapan nasionalisme itu menekankan batas negara sedangkan Islam itu sendiri punya konsep seperti ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan antar umat yang tanpa batas wilayah. Jadi, Nah, oke Mbak Iya. Berarti nasionalisme itu masuk juga karena pengaruh luar ya. Tetapi bisa juga untuk alat perjuangan saat itu. bener banget tuh. Nah, waktu itu umat Islam itu dijajah di banyak tempat. Nah, dari Timur Tengah itu sampai Asia Tenggara. Nah, jadi nasionalisme itu akhirnya dipakai sebagai alat perlawanan terhadap kolonialisme. Misalnya nih, mereka itu ingin merdeka, tapi tetap mempertahankan jati diri Islamnya. Nah, di sisi lain itu muncul sebuah perdebatan. Soalnya nasionalisme itu menekankan batas negara, sedangkan Islam itu mempunyai konsep ukhuwah Islamiyah tadi. Nah, persaudaraan umat tanpa batas wilayah. Jadi ada ketegangan nih antara semangat kebangsaan dengan cita-cita persatuan umat Islam sedunia. Wah, iya menarik banget nih. Terus kalau kita lihat nih tokoh-tokoh Islam waktu itu siapa nih yang berperan besar dalam munculnya sebuah nasionalisme dalam Islam?
menyatukan nasionalisme dengan Islam? Siapa nih tokohnya? Oh, itu ada nih salah satu tokoh penting, namanya itu Jamaluddin Al-Afghani. Nah, dia ini itu pelopor revivalisme Islam. Nah, yang ingin membangkitkan kembali semangat Muslim supaya kuat menghadapi penjajahan. Nah, Al-Afghani ini itu nggak menolak secara keseluruhan. Bisa dibilang dia itu ingin nasionalisme yang berjiwa Islam. Jadi gitu Mbak. Kalau di Indonesia sendiri nih Mbak, kan kita juga punya nih sejarah panjang mengenai nasionalisme ya, yang kuat banget, dan Islam itu dijadikan sebuah bagian besar di dalamnya. Ya, itu betul banget sih. Di Indonesia ini kan semangat nasionalisme Islam itu muncul sejak awal abad ke-20 kalau nggak salah ya. Nah, salah satu contohnya itu adanya organisasi Syarikat Islam. Nah, organisasi tersebut itu berdiri sekitar tahun 1912. Nah, mereka itu berusaha memadukan semangat nasionalisme dengan nilai-nilai Islam untuk melawan penjajahan Belanda. Nah, dari situ itu lahirlah kesadaran politik umat Islam, ya, bahwa perjuangan kemerdekaan itu bukan cuma urusan bangsa, tetapi juga bagian dari ajaran Islam tentang keadilan, kebebasan dari penindasan, serta merdeka. Konsep pemerintahan Islam itu juga akhirnya beradaptasi dengan realitas negara. Bangsa modern yang plural. Badannya Sekalian sih dari situ lahir. Nah, dari situ itu lahirnya politik umat Islam, bahwa perjuangan kemerdekaan itu bukan cuma urusan bangsa, tapi juga bagian dari ajaran Islam mengenai tentang keadilan tadi, kemudian kebebasan, penindasan. Nah, setelah merdeka itu konsep pemerintahan Islam itu juga akhirnya beradaptasi dengan realitas negara bangsa modern yang plural seperti Indonesia itu sendiri. Jadi bisa dibilang kalau nasionalisme dalam pemerintahan Islam itu lahir dari sejarah yang panjang ya Mbak ya? Mulai dari pengaruh Eropa, jatuhnya kekhalifahan, sampai perjuangan melawan penjajah juga. Iya, benar banget tuh. Jadi lahirnya nasionalisme pemerintahan Islam itu ada beberapa hal. Yang tadi ya, yang sudah saya jelasin itu, yang pertama adanya pengaruh paham nasionalisme Eropa, kemudian yang kedua itu ada runtuhnya Khalifah Utsmaniyah pada tahun 1924. Nah, terus ada perlawanan terhadap kolonialisme. Kemudian ada peran tokoh tadi yang penting namanya Jamaluddin Al-Afghani, dan yang terakhir itu munculnya gerakan nasionalis Islam di berbagai negara termasuk Indonesia ini. Keren banget. Jadi nasionalisme dan Islam itu nggak harus dipertentangkan ya teman-teman, tapi bisa saling menguatkan. Asal dasarnya nasionalisme itu tetap dalam segi keislaman. Iya betul banget. Nah, iya betul banget tuh, justru nasionalisme itu yang berlandaskan ajaran Islam bisa jadi fondasi yang kuat untuk membangun pemerintahan yang adil, menghormati perbedaan, kemudian tetap menjaga persatuan umat. Masya Allah, luar biasa banget nih obrolan kita hari ini. Sangat seru ya. Terima kasih banyak waktunya untuk Mbak Ir yang sudah menjelaskan mengenai lahirnya nasionalisme di era pemerintahan Islam pada hari ini, dan udah mau nih berbagi insight ilmunya tentang nasionalisme dalam pemerintahan Islam. Sama-sama, terima kasih ya. Saya juga senang kalau diundang ke sini, bisa berbicara langsung dengan Mbak Fatimah. Terima kasih. Baik sahabat podcast, itu tadi obrolan kita tentang nasionalisme dalam pemerintahan Islam. Jangan lupa ambil hikmahnya. Cinta tanah air itu bagian dari iman, asal tetap berpijak pada nilai-nilai Islam. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.